Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azka Nurul Hidayah dengan NIM 210401581, kelas Farmasi Fisika 3D. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai latihan soal tentang kinetika dan order reaksi. Berikut adalah penjelasan mengenai latihan soal kinetika dan order reaksi. Langsung saja masuk ke soal pertama. Sediaan cair aspirin mengandung 325 mg per 5 ml. Kelarutan aspirin pada 25 derajat Celcius adalah 0,33 gram per 100 ml. Sediaan memiliki pH 6,0. Konstanta kecepatan orde pertama degradasi aspirin dalam sediaan adalah 4,5 dikali 10 pangkat min 6 per detik. Jika produk dianggap tetap bagus sampai produk terurai menjadi 90% dari konsentrasi semula, tentukanlah massa guna sediaan tersebut. Diketahui CO-nya yaitu 325 mg per 5 ml atau setara dengan 6,5 gram per 100 ml. K-nya yaitu adalah kecepatan orde pertama, yaitu 4,5 dikali 10 pangkat min 6 per detik. Untuk kelarutannya yaitu 0,33 gram per 100 ml. Yang ditanya adalah T90, yaitu dia dari 90%. Langsung saja masuk ke sesi perhitungan. Pertama-tama mencari K0. K0 itu rumusnya K kali kelarutan. Masukkan K-nya 4,5 kali 10 pangkat min 6 per detik dikali kelarutannya 0,33 gram per 100 ml, sehingga didapatkan hasil 1,5 dikali 10 pangkat min 6 gram per 100 ml kali detik. Hasil dari K0 kita masukkan untuk mencari T90, yaitu dengan rumus 0,10 dikali konsentrasi A0 dibagi K0, yaitu 0,10 dengan konsentrasi A0 kita menggunakan 6,5 gram per 100 ml dikali 1,5 dikali 10 pangkat min 6 gram per 100 ml kali detik pangkat min 1, yaitu 4,3 dikali 10 pangkat min 6 per detik dibagi 86.400 detik. Ini didapat dari satu hari, yaitu ada 86.400 detik, sehingga didapatkan hasil 5 hari. Berarti produk dianggap tetap bagus dengan massa guna sediaannya yaitu adalah 5 hari. Kita lanjut ke soal yang kedua. Suatu produk obat diketahui tidak efektif apabila sudah terurai 23%. Konsentrasi awal produk adalah 11,5 mg per mili. Setelah 1 tahun, konsentrasinya menjadi 7,4 mg per mili. Jika diasumsikan kinetika penguraian mengikuti orde 1, tentukan umur simpan dan waktu paruh produk tersebut. Pertama-tama yaitu diketahui CO-nya adalah 11,5 mg per mili. CT-nya itu adalah 7,4 mg per mili. T-nya itu adalah setelah 1 tahun, yaitu 1 tahun. Kemudian yang ditanya yaitu T setengah dan umur simpan. Langsung saja ke sesi perhitungannya, yaitu K sama dengan 2,303 dibagi T dikali log CO per CT. 2,303 dibagi T-nya adalah 1 tahun, jadi kita masukin 1 tahun dikali CO-nya yaitu 11,5 mg per mili dibagi yaitu CT-nya adalah 7,4 mg per mili, sehingga didapatkan hasil adalah 0,44 tahun. Nah, untuk T setengahnya atau waktu paruh yaitu 0,693 dibagi K. Nah, turunin aja 0,693, K-nya itu didapat dari hasil yang tadi yaitu 0,44, sehingga didapatkan hasil adalah 1,575 tahun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa umur simpannya yaitu adalah 0,44 tahun, yaitu nggak sampai 1 tahun. Nah, sedangkan T setengahnya atau waktu paruhnya yaitu didapat 1,5 tahun. Nah, selanjutnya yaitu adalah soal ketiga.
Laju penguraian 0,056 molar zat X diketahui sebagai berikut, yaitu waktu, jam, kadar tertinggal M. Nah, waktunya 0,5, kadar tertinggalnya 0,0552. Terus yang waktu yang kedua yaitu kadar tertinggalnya 0,0531. Nah, yang ketiga kadar tertinggalnya 0,0518. Kemudian tentukan order reaksinya berdasarkan metode grafik. Jika dari soal di atas kadar awal 0,056 molar, tentukan order reaksinya berdasarkan metode substitusi. Langsung saja, yaitu untuk metode substitusi kadar awalnya 0,056 molar. Nah, order 0 rumusnya adalah K sama dengan A0 dikurang AT dibagi T. T-nya 0,5, K-nya didapat yaitu 0,0016. Untuk T2, K-nya didapat 0,00145. Untuk T3, K-nya didapat 0,0014. Nah, kenapa sih kita hanya menggunakan 0,5, 2, dan 3? Jadi untuk waktunya itu kita nggak perlu hitung dari 0,5 sampai 12, yaitu hanya 3 titik saja, yaitu 3 waktu saja, yaitu 0,5, 2, dan 3. Nah, kenapa pakai cuma 3 aja, yaitu untuk mencari nilai konstan. Lanjut untuk orde 1, yaitu dengan rumus K sama dengan 2,303 per T log CO per CT, yaitu T-nya 0,5, K-nya 0,02878 sama dengan 0,03. Kenapa 0,03? Karena dibulatkan. Di belakang 0, itu 0,28, yang berarti dia di atas 5, yang berarti dibulatkan menjadi 0,03. Nah, untuk T2 K-nya 0,02659 sama, dibulatkan menjadi 0,03. Nah, T3-nya juga K-nya sama dengan 0,2599, yaitu 0,03. Nah, untuk orde 0 T05 K-nya 0,0016, itu kalau dibulatkan menjadi 0,2. Nah, untuk T2 dan T3 itu kan didapatkan 0,1 ya, karena di belakang 0, itu angkanya 145 atau 14, itu berarti kalau di belakang 0,nya 1 dia diturunkan, harusnya jadinya 0,1. Berarti tidak konstan karena yang T0, 0,5-nya 0,2, T2 dan 3-nya 0,1, yang berarti untuk orde 0 berarti tidak konstan. Nah, sedangkan untuk orde 1 yaitu konstan karena dia tetap. Berarti dari metode substitusi ini kita menggunakan orde 1. Untuk metode grafik yaitu kita membuat grafik secara Excel. Kemudian kita menentukan regresi linearnya yaitu mencari nilai R. Nah, setelah didapatkan yaitu nilai R itu mendekati plus minus 1 atau tidak. Nah, dari sini untuk orde 0 yaitu didapatkan negatif 0,9986. Sedangkan orde 1 yaitu didapatkan negatif 0,998. Nah, yang lebih dekat untuk plus minus 1 yaitu adalah orde 1 karena dia negatif 0,998. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari metode grafik ini kita menggunakan orde 1. Nah, oleh karena itu berarti dari kedua metode ini baik substitusi maupun grafik yaitu kita menggunakan orde 1. Nah, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.